Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, belum udah sembringah aja lah karena ada coach coach Mr. Q pokoknya akan membeberkan sesuatu yang selayaknya untuk dibeberkan. Oke, langsung kita mulai videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Jadi kita akan bicara bagaimana Pak Jokowi Oktober. Ini tinggal 2 bulan loh. Iya. Ya kan, kita akan ganti presiden, Pak Jokowi akan kemana, itu selalu jadi pertanyaan dari orang. Coach Kodari dan banyak analisa liar di mana-mana, Pak Jokowi akan punya partai, Pak Jokowi akan begini begitu. Nah, kita pengen tahu dari Coach Kodari kan, ya beberapa kali begitu dekat ya dengan Pak Jokowi, udah muncul kemana-mana, lihat bagaimana masyarakat masih sampai detik ini loh, melihat Pak Jokowi itu masih sama antusiasmenya gitu. Padahal biasanya presiden tuh menjelang selesai masa jabatan kan udah mulai agak turun ya. Ini tuh kebalikan gitu loh, makin naik gitu. Bukan cuma menurun, disuruh mundur. Betul. Dan akhirnya mundur beneran. Iya. Joe Biden. Padahal baru sekali ya masa jabatan kan? Betul. Iya, apalagi kalau udah kali masa jabatan. Jadi gimana Coach Kodari melihatnya? Ini langkah-langkah ke depan Pak Jokowi? Supaya jangan langsung ya. Kayaknya kan kita belajar aja dari pengalaman yang lain. Pertama mungkin kita mulai dari wakil presiden. Kebetulan juga kan Pak Hamzahas kan barusan meninggal ya. Kita sampaikan bela sungkawa kita buat Pak Hamzahas dan keluarga. Presiden ke-9. 9. Jadi Pak Hamzahas itu kan praktis setelah selesai posisi wakil presiden relatif tidak terdengar kan. Iya. Nah, yang juga relatif kita tidak terlalu dengar banyak kegiatan atau aktivitasnya itu Pak Budiono. Betul banget. Pak Yudhoyono, SBY. Ya. Nah, yang banyak kita dengar itu adalah Pak JK setelah. Kenapa Pak JK tetap kita banyak dengar? Karena satu, dia pengusaha. Nah, banyak kegiatan usahanya. Yang kedua, dia masih mengurus beberapa organisasi. Pramuka, Dewan Masjid Indonesia. Indonesia ini adalah negara dengan jumlah masjid terbesar di mayoritas di Indonesia, di dunia. Perkiraan atau sering disebut 800.000. Tapi kalau menurut catatan resmi dari Kementerian Agama sekitar 500.000. Terakhir kali saya cek 5.000, mungkin sekarang 550. Jadi angka 800.000 itu sebenarnya kira-kira juga belum pasti banget, tapi ya tetap banyak banget. Tetap kita banyak, paling banyak, mayoritas. Benar. Nah, kemudian dia pernah menjadi Ketua Umum PMI, Palang Merah Indonesia. Yang ketiga, memang beliau, yang keempat ya, beliau juga memang aktif dalam dunia politik, dalam pengajuan calon-calon kepala daerah. Ya, kembali lagi pada diskusi kita di awal kan. Kalau bicara Jakarta, Anies itu bisa jadi calon, nggak lepas dari tangannya Pak JK. Pak JK lah yang... Betul banget. Cawe-cawe. Utak-atik dalam politik. Mega ke partai politik untuk mengajukan Anies Baswedan. Jadi ya Pilpres pun juga kan kemarin masih juga terlibat dalam proses itu. Anies Baswedan, kemudian siapa Muhaimin. Soalnya kemana? Soalnya kepada Pak JK. Jadi Pak JK lihat di media Pak JK ini masih menjadi sumber orang. Beliau patron politik, istilahnya patron. Begawan politik kita. Patron politik. Salah satu playmaker ya, salah satu pemain kunci dalam proses-proses politik di Indonesia. Siapa lagi yang pernah jadi cawapres yang belum kita bahas? Pak Tri Sutrisno. Pak Tri Sutrisno masih beredar, tapi biasanya hanya hadir dalam acara-acara seremonial. Beliau tidak aktif untuk atur-atur calon ya, tidak terlalu. Ya beliau juga kan bukan pengusaha kayak Pak JK. Jadi sebetulnya saya melihat kalau dari pengalaman wakil presiden ya, itu kembali kepada satu, profilnya seperti apa. Yang kedua, memang kepribadiannya juga bagaimana. Dan kalau Pak JK itu aktif, saya memang saya nggak bisa membayangkan Pak JK diam, itu saya nggak bisa membayangkan Pak JK itu diam. Iya. Beliau itu Lionel Messi. Ada aja yang dikerjakan. Selalu sikutu ya. Tapi Pak Jokowi Cristiano Ronaldo. Kalau dalam sepak bola itu sikutu itu namanya Lionel Messi. Tetapi kalau dalam politik ini sikutu itu namanya Supala. Pak JK kan gitu. Kalau versi yang lain julukan beliau
Apalagi? Charlie Chaplin. Karena Iya, kumisnya dan juga ya. lain-lain. Karena ini kuncinya begini, Iya. di dunia medsos itu kalau ada orang nggak senang sama Pak JK, tapi Pasti mau nyolong ngomong JK, gitu. iya itu si Chaplin. Betul, betul. Maaf ya Pak JK ya, ini cerita yang mungkin ya beresonansi dengan netizen. Tapi ini maksudnya adalah Pak JK itu kedengeran terus. Iya. Iya. Bahkan netizen pun mengenalnya gitu Ya, kan. nama lengkap beliau itu Yusuf Lapulga Kala. Siapa itu? Sikutu Si ya. Kutu, Sikutu. iya si Kutu Ah, itu kalau bahasa julukannya Spanyolnya sih. Julukannya. Lapulga. Messi. Lapulga. Masuk juga. Aduh, nggak nyambung. Nggak ngerti. Nggak apa-apa. Karena Lain. Kenapa sih dia? ya ini supaya memenuhi Oh, iya. kebutuhan. Makasih ya. Makasih udah dicuekin ya. Ya, makasih. Oke, lanjut. Tapi ya, makasih Pak. nggak sih supaya ada ini variasi ya? Udah, lanjut. Ada kita Dong. omongin ya, biar ada kita omongin ya. Iya. Jadi jangan Tolong kasih, sekali-sekali. tolong kasih. Ini agak lain kita melihat Bung Kodari, agak sumringah kan. Kayaknya sih sekarang belum terlalu cuman nggak sakit hati beneran. Ya. Tapi kalau misalnya sakit hati beneran, tolong kaki saya injek ya. Supaya saya diam. Nanti aku kasih tahu Timi supaya jarang-jarang bisa lagi lah. Iya 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 iya. Biar udah dikerjain lagi gitu Iya, ya. iya, 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 iya. Oke, jadi Lapulga Sikutu. Nah. Selalu aktif. Kenapa sih gitu ngomongnya begitu laku sih butuh gitu kenapa sih? Kesel ya? Kesel nih. Gitu ya kalau owner kesel ya. Ayo lanjut. Lama-lama nggak tayang. Iya. Iya. Coach, Nggak tahu ya. buruan. Ya itu Ayo, resiko terburuk kita kan analisanya. kita nggak tayang itu aja sih. Tapi ini kan demokrasi kan. Ya. Iya, iya. Pulang selamat kan tetap kan. Selamat. Masih lanjut loh dia. Iya. Gua makan tadi yang mana? Apa? Ayo. Masih boleh nambah. Oke, tadi kita semua wapres sudah ya? Udah. Semua Udah. wapres sudah. Kalau Oh, mantan presiden, Mantan presiden, mantan Pak presiden. Yudhoyono menurut saya karena salah satu yang paling aktif. Iya, Pak Yudhoyono masih Betul. aktif, sangat Termasuk Bu Mega. aktif. Kenapa dia masih aktif? Karena dia adalah ketua umum lalu ketua pembinanya Partai Demokrat. Ya, Iya betul. Ya praktis kan ada organisasi yang diurus. ya. Dan Oke. pasti soal-soal politik Ya. dia bisa ikut Betul, bicara betul, dan dimintai betul. pendapat. Betul. Dan yang kedua kan ya beliau walaupun sudah jadi Dewan Pembina, tapi ya mentoring juga buat AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat. Saat ini. Dan dalam Pilpres kemarin SBY turun. Turun gunung. Pertanyaan saya dia naik gunung mana? Kemudian turun gunung. Turun gunung. Kan sampai bilang Hah? jangan-jangan ikut Ini kita macam nonton komeng lah lama-lama kita oke. Iya. lagi nih. Tapi nggak nyanyi. Nggak nyanyi ya. Nah di luar itu Pak SBY kita tahu kegiatannya melukis. Oke. Ya. Bikin lagu malah enggak ya? Kayaknya Udah lama ya. Bikin lagu itu waktu beliau masih presiden. saya sempat dengar Sekarang pernah mau melukis. tampil di sebuah festival musik tapi nggak jadi atau belum jadi kan. Ya, dan juga beliau aktif sekali mengurus klub bola voli. Oh, Ya, Oh. kemarin Iya, iya. juara. Kalah ya? Kalah apa juara ya? Juara ya? Juara. Juara ya. Jadi Karena juara. Pak SBY kan Kalah kayaknya. Gini ya. Jadi Lavani itu mau hat trick. Sebelumnya dia udah menang. Terakhir kemarin kita itu gagal Ya. karena kalah. Ya. Lavani, grup Lavani. Ya. Kenapa namanya Lavani? Nggak tahu. Tahu. Ini kan Karena Love Ani. Oh. Iya dong. Wow, romantis ya memang. Ini lama-lama pasti. politik 442 ganti Tuh jadi kan. politik. Bisik-bisik lagi dia. Ini lama kan. Iya kalau voli nggak apalagi. Ya, voli, Mas Bayu juga nggak tahu, kan? Iya. Parah. Bukan cuma saya Cuma nggak loh. ngerti sepak bola, nggak ngerti olahraga belas. Makanya politik. Itu Lavani. Oh iya. Oke, Love Ani. Love Ani, Love Ani. Ini tadi saya masih nyimak loh sebenarnya pertanyaan tadi mau kemana Pak Jokowi setelah selesai kok kemana-mana oke lah sabar lah gitu. Oke, terus Didukung sponsor Alobank, Oh. sister udah jelas. company-nya digital dari Bank Mega, Iya, iya. yang dimiliki oleh Khairul Tanjung. Nah, oke jelas kan? CT Corp. Hah? Ya, CT Corp. CT Corps. Jadi aktifnya banyak kegiatannya beliau itu. Oke. Bu Mega, Nah, ini ini Bu Mega juga sama, mantan presiden dan mantan wakil presiden betul. yang juga aktif Iya. karena masih mimpin Iya. jadi ketua PDI umum Perjuangan. Betul. Jadi sama, ngurus partai, ngurus pileg,
ngurus pilpres, hari ini ngurus pilkada, kemarin belum lama ngerombak DPP. Nah, jadi artinya Pak Jokowi Ini kita tunggu. Nah, Pak Jokowi sekarang kita buat profiling ya, melukis buat Pak Jokowi. di lagu enggak ya? Main volley enggak? Gua nggak kebayang gimana lukisan. Pak, jangan Pak, harus nulis Pak. Kita nggak pernah tahu loh. Betul lah, betul lah. Gimana? Tahu aja kita hobinya pertama beliau suka. Oh iya betul. Wah. Mungkin pergi-pergi konser, gitu kan. Tapi kan konser nggak sering-sering amat kan. Iya. Ya gini, pertama Pak Jokowi itu kalau menurut saya ya, beliau kan orangnya kan energinya sangat besar. Jadi rasanya nggak mungkin diam juga. Karena kalau diam pasti dan masih menggigil. relatif muda kan Iya, Iya. menggigil. 23 tahun kemarin juga. 63. Jadi saya kira beliau pasti nalurinya Pak Jokowi ini adalah ya kalau ada istilah ini naluri Jokowi, jiwa Jokowi itu adalah belusukan. Jadi kalau Pak JK Lapulganya Indonesia tahun ini apa ya? Siapa Cristiano Ronaldo. Pelari yang luar biasa itu siapa kalau dalam sepak bola? Coba Larinya kenceng, Siapa? yang pelari yang luar biasa itu bukan. Pokoknya yang ini larinya kenceng, akan lari Bale ya, menjelajah. dulu Real Madrid. Ya, menjelajah. Gareth Bale. Terus dia nggak Tapi bisa. menjelajah. Nah, kalau zaman dulu tuh Karel Poborski, si Oh, kereta cepat. Kalau saya sih Cristiano Ronaldo. Joko Masih kereta MU cepat. juga. Iya dong. Gitu. Ceko saya ingatnya bukan MU, saya ingat Iya. Ceko. Jadi Pak Jokowi pertama dia nggak bisa diam. yes, kan? Kita nggak bisa melihat Pak Jokowi itu seperti Pak Budiono. Nggak bisa saya kira. Pasti kita akan tetap melihat Pak Jokowi akan keliling seluruh Indonesia. Itu satu. Nah sekarang kalau bicara organisasi, menurut saya itu pertanyaannya. Nah, apa yang akan dijadikan tempat Pak Jokowi Ya. untuk berkiprah? Yang agak alamiah menurut saya adalah organisasi relawan. Karena Pak Jokowi ini adalah pemimpin politik yang punya ciri khas. Dia didukung oleh relawan yang sangat banyak dan sangat-sangat terorganisir. Militan pula. Iya, militan pula. Memang calon presiden sebelumnya atau presiden sebelumnya punya relawan juga, tapi tidak ada yang seluas, tidak ada yang semasif Jokowi. Bisa dilakukan sesuatu dengan para relawannya Pak Iya, Jokowi. bisa ada Sosial atau apa? betul, gitu. betul. Oh. Bisa jadi semacam ada federasi relawan Jokowi. Bisa aja kan? Bisa. Federasi F relawan Jokowi, RJ. FRJ. Nah, saya gitu. Tak boleh dipakai Pak namanya. Kalau saya Sekalian pakai, usul nama ya. Iya kan? Karena kan federasi agar tiap organisasi tetap punya otonomi masing-masing. Dan itu federasi. Ya. Oh iya. Federasi relawan Jokowi saja. Di dalamnya misalnya ada apa? Federasi relawan Jokowi. Ada para JP, ada Projo, ada alat-alat Jokowi, ada misalnya kita sekarang bikin organisasi juga Rumah Juang Indonesia Emas, gitu. Pokoknya semua yang Banyak banget. berkaitan. Ada sekian ratus. Tapi bisa juga beliau menjadi pembina di tiap organisasi itu. Pembina di organisasi relawan A, relawan B, relawan C. Menurut saya kalau itu saja beliau kerjakan itu udah nggak habis-habis kegiatannya. Tiap relawan punya kegiatan sendiri. Tiap relawan itu punya jaringan di seluruh Indonesia, atau kalaupun yang misalnya sifatnya regional, ya paling tidak tersebar di seluruh Indonesia. Bergeraknya di bidang apa tuh nanti? Macam-macam, organisasi macam-macam. Ada yang bergerak di bidang pertanian, ekonomi, pengawasan pembangunan, Kalau menurut saya itu ada bantuan hukum. Iya. Dengan hobinya Pak Jokowi suka naik motor, ini akan jadi geng motor terbesar. Oh iya dong. Bener juga. Iya, bener. Jaketnya aja udah keren nanti Bener, tuh kan. bener, Iya, bisa. jadi kekinian ya. Iya, bisa. Kasih usaha. Mana-mana lah pokoknya. Motor, kegiatan Sabar. apa, nonton konser. Iya. Tapi saya kira kan beliau ini kan karena suka interaksi dengan masyarakat menengah ke bawah. Dan masyarakat menengah ke bawah itu kita banyak temukan kepada profesi seperti misalnya petani, buruh, Betul. nelayan, Wong cilik lah. apa lagi pedagang pasar. Ya, yang semua yang selama Iya. ini dekat dan mengenal Iya. Pak Jokowi kan. Nah, saya melihat bahwa Pak Jokowi itu kan dia kan orang yang seperti tidak mengenal kata lelah. Dia kan ditanya, Iya. Pak Jokowi itu kenapa kayaknya nggak capek-capek gitu? Iya. Ya karena dia ketemu dengan orang, sebetulnya dia sedang mendapatkan setrum. Iya. Dia sedang charging. Kita akhiri saja itu
Nampaknya Bung Kodari lagi bersemi-semi. Nah, makanya ya apa yang saya mau bahas, lupa saya karena terlalu seru ya. Bung Kodari terlalu bersemangat. Oh ya, baru ingat saya. Tulis di kolom komentar yang setuju kalau Pak Jokowi bikin partai. Nah, ini yang setuju Pak Jokowi bikin partai setelah beliau pensiun dari presiden. Ini tulis kilometer. Masa iya kan Pak Jokowi kalah sama siapa itu? Faisal Assegaf kan yang bikin partai yang apa itu namanya? Kurang tahu saya nama. Jadi mohon maaf. Saya akhiri. Kalau berpikir positif dengan pemerintah, jangan mau terpecah belah. Tetap jaga rukun aman persatuan Indonesia, NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.